Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis sebagaimana biasanya, memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih perspektif mazhab Syafi'i, dan masih pembahasan kita berkaitan dengan zakat, di mana kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, di mana golongan-golongan yang mendapatkan zakat ada 8 golongan disebutkan secara umum di dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan, dan ini secara umum kita sudah bahas ya secara rinci. Dan kita sekarang masuk dalam pembahasan tentang ahkam qasmis sadaqat, hukum-hukum pembagian zakat. Maksudnya jemaah sekalian, setelah kita membahas secara umum tentang golongan yang berhak mendapatkan zakat, tersisa pembahasan bagaimana membaginya. 8 golongan ini bagaimana membaginya kepada mereka. Di sini ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama jemaah sekalian, berkaitan dengan hukum pembagian zakat ini. Yang perlu kita ketahui pertama, bahwasanya zakat itu dibagi entah oleh pihak pemerintah atau entah dari pihak orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri. Maksudnya gini jemaah sekalian, kita ketika ingin mengeluarkan zakat ada 2 cara dalam penyalurannya. Bisa melalui pemerintah, dalam hal ini siapa? Amil zakat ya, baik itu Basnas atau Lasnas. Bisa juga kita langsung sendiri kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita melalui pemerintah, berarti nanti pemerintah yang akan
mendistribusikan zakat itu kepada siapa? Ya. Kita hanya menitip zakat kita kepada pemerintah, kemudian nanti dibagikan secara khusus. Tapi bisa juga kita langsung tanpa melalui perantara, kita langsung memberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, kalau misalnya yang membagi zakat itu adalah pihak pemerintah, yang membagi zakat itu adalah pihak pemerintah, maka pemerintah harus mendata seluruh golongan yang berhak mendapatkan zakat. Siapa saja dan berapa saja golongan yang didapatkan. Nah, setelah mendata berapa golongan yang didapatkan dari 8 golongan itu, kalau misalnya ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, semuanya ada, maka wajib dibagi rata. Wajib dibagi rata. Ya. Contohnya misalnya gini, 8 golongan ada semua, dan jumlah dana zakat ada berapa? Anggaplah 80 juta. Ada 80 juta dana zakat yang akan dibagi oleh pemerintah. Karena semua golongan ada, berarti harus dibagi rata. Setiap golongan dapat berapa? Dapat 10 juta. Itu kalau yang bagi siapa? Pemerintah. Maka harus didata semua golongan-golongan yang ada, maka dibagi rata. Kalau cuma 7 golongan misalnya tidak ada golongan apa yang tidak ada? Misalnya fisabilillah tidak ada, ya. Karena saat ini tidak ada perang, misalnya aman-aman saja, tidak ada yang ikut perang. Berarti sisa 7 golongan. Nah, 80 juta tadi itu dibagi 7, bukan dibagi 8. Atau misalnya cuma 6 golongan. Golongan apa yang tidak ada? Misalnya yang tidak ada itu wafir riqabi, budak, ya, al-mukatab yang pernah kita jelaskan itu. Itu tidak ada sekarang perbudakan. Maka kita katakan ya dibagi cuma 6 saja. Ya, 80 juta itu dibagi 6, kemudian dibagi rata kepada 6 golongan itu. Nah, itu kalau yang membaginya itu adalah pemerintah. Nah, bagaimana sekiranya jamaah sekalian jika yang membagikan itu adalah pemilik zakat itu sendiri, dia mau salurkan langsung, dia tidak lewat apa? Pemerintah. Nah, maka di sini disebutkan wa idza kana alladhi yufarriqu al-malik, ya, yang membagi zakat itu adalah pemilik zakat itu sendiri, ya. Wa kanu ghaira mahsurin atau mahsurina wa qallal mal, jika yang membagikan itu adalah pemilik sendiri dan jumlah penerimanya jumlah penerima zakat misalnya banyak orang atau sedikit, dan misalnya jumlah zakat yang mau dibagi itu juga sedikit, ya kan, ini dari satu orang, ya, satu orang yang membagikan zakatnya itu tidak seberapa. Nah, maka kalau dia yang membagi sendiri, maka la yanqus an thalathatin min kulli sinfin, tidak kurang 3 orang dari setiap golongan. Ya, contohnya gini, saya mau mengeluarkan zakat dan saya mau salurkan langsung. Caranya gimana? Saya mendata terlebih dahulu ada berapa golongan yang ada. Fakir ada, miskin ada, ya, pokoknya dia cari semua itu
golongan-golongan yang ada. Setelah dia data, barulah dia bagi. Dan dia bagi tidak kurang dari 3 orang setiap golongan. Maksudnya fakir. Fakir di situ anggaplah di situ ada berapa? Ada 10 orang fakir. Setelah dia mendata ada 10 orang fakir di situ. Maka dari 10 orang itu dia ambil 3 orang. Itu minimalnya. Dia mau ambil 4 orang, 5 orang, 7 orang boleh. Tapi minimalnya berapa? 3 orang. Itu dari fakir minimal diambil 3 orang. Kemudian miskin ada tidak? Ada. Diambil juga minimal 3 orang dari situ. Lebih boleh. Tapi kurang dari 3 orang, 1 orang, 2 orang tidak. Harus 3. Barulah dia bagi. Nah, seperti itu. Pembagiannya kalau dia apa? Dia perorangan. Ya. Beda kalau pemerintah dia harus bagi rata. Ya, dia bagi rata itu. Kalau misalnya tadi 80 juta dan semuanya ada, setiap golongan itu dapat 10 juta. Kalau misalnya fakir di situ 10 orang, ya, maka bagian fakir kan tadi berapa? 10 juta. Nah, 10 juta itu dibagi semuanya kena 10 orang itu. Ya, 10 orang itu kena. Beda kalau dia dibagi perorangan. Kalau yang membaginya itu adalah perorangan, kita katakan bisa sebagian orang saja, tapi tidak kurang dari 3 orang. Diambil 3 orang saja. Nah, itu jamaah sekalian yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama perlu kita ketahui dalam pembagian zakat. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan bahwa hukmut taswiyah bainal asnaf tajibut taswiyah fi ada'i zakat bainal asnaf. Jadi ketika kita membagi zakat, kita membagi rata per golongan. Ya. Zakat yang kita punya, golongan yang ada itu dibagi rata. Kalau zakat kita misalnya cuma 1 juta, 2 juta, dan golongannya misalnya kita dapatkan golongan cuma fakir dan miskin saja, tidak ada golongan yang lain, berarti uang 2 juta tadi itu dibagi rata di 2 golongan. Masing-masing golongan dapat berapa? 1 juta, 1 juta. Nah, itu per golongan. Tapi sekarang jamaah sekalian, di dalam setiap golongan itu kan banyak orang di situ. Tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa kalau perorangan yang bagi tidak kurang dari 3 orang. Nah, kalau misalnya kita sudah memilih 3 orang dari setiap golongan. Dari fakir kita ambil 3 orang, dari miskin kita ambil berapa? 3 orang. Totalnya berapa? 6 orang yang kita mau kasih. Ya. Maka jamaah sekalian, untuk 6 orang ini, ya, kan di sini tadi sudah 1 juta, di sini 1 juta. Nah, 1 juta ini mau dibagi 3, 1 juta ini juga mau dibagi 3. Nah, sekarang pembagiannya untuk perorangan itu apakah harus rata? Di situ pertanyaannya. Apakah harus rata? Karena yang kita katakan rata tadi adalah pembagian setiap golongan. Uangnya 2 juta, golongannya cuma 2. Berarti kita bagi 2, 1 juta di sini, 1 juta di sini. Tapi kan setiap golongan itu ada berapa orang di situ? Iya. Dan kita tadi katakan minimalnya kita ambil berapa? 3 orang. Nah, uang 1 juta ini mau dibagi 3. Uang 1 juta di sini juga mau dibagi 3. Itu pembagiannya gimana? Apakah harus rata atau gimana? Apakah boleh melebihkan antara satu orang dengan orang yang lain? Artinya bolehkah tidak rata? Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian bahwa perataan pembagian itu hanya berlaku untuk pergolongan, tapi tidak wajib perorangan. Maksudnya gimana? Uang 1 juta tadi yang mau dibagi 3 itu tidak harus dibagi rata, ya. Bisa satu orang dapat 3 juta, bisa satu orang dapat 3 juta, bisa orang ketiga dapat 4
4 juta. Itu boleh. Ya, ketika dia sudah masuk pada perorangan, di situ tidak wajib lagi apa? Tidak wajib rata. Yang rata tadi wajibnya kapan? Ketika membagi per golongan. Ya. Itu seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat yang mu'tamad ya. Pendapat yang mu'tamad. Yang ketiga, kalau misalnya ada setelah kita mencari golongan-golongan itu, kita mendata, kalau misalnya ada satu golongan yang tidak ada, ya, anggaplah tadi yang tidak ada budak, ya, atau yang tidak ada itu fisabilillah, itu tidak ada misalnya. Maka idza fuqida ahadul asnaf, kalau satu golongan tidak ada atau 2 golongan atau 3 golongan tidak ada, fayuraddu sahmus sinf al-mafqudi ilal maujudin, maka bagian golongan itu dibagi lagi. Ya, tadi kita katakan dibagi 8. Kalau misalnya satu golongan tidak ada, maka bagian golongan itu diambil dan dibagi-bagi lagi ke semua golongan. Ya. Ya, kalau kita mau singkatnya ya langsung saja berapa golongan langsung dibagi sejumlah golongan itu. Ya. Kalau cuma 6 golongan ya langsung bagi 6. Ya, tidak perlu dibagi 8 kemudian diambil lagi kemudian dibagi-bagi lagi, kan repot. Ya, langsung sama saja, hasilnya kan sama saja nantinya. Ya. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, di dalam kitab, dalam Sofatuz Zubat disebutkan asnafuhu wa in wujidat thamaniyah man yufqadir dut sahmahu lil baqiyah. Ya, dibagi 8 dan yang tidak ada golongannya itu kemudian diambil bagiannya dan dibagikan kepada yang lainnya. Baik, yang terakhir jamaah sekalian, apa hukum memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah yang lain? Kita di Makassar mau mengeluarkan zakat, ya, boleh tidak kita mengeluarkan zakat itu di luar Makassar, sedangkan kita berdomisili di mana? Di Makassar. Boleh tidak seperti itu? Dan ketika kita berbicara tentang pembagian zakat ini umum, mau zakat harta termasuk zakat apa? Zakat fitrah. Nah, apa hukum memindahkannya jamaah sekalian? Di sini di dalam mazhab disebutkan la yajuzu naqlu zakati min baladil muzakki ila baladin akhar alal masyhuri fil madhab. Pendapat yang masyhur di dalam madhab, pendapat yang resmi di dalam madhab, bahwasanya tidak boleh. Apa maksud tidak boleh di sini? Maksudnya adalah haram dan zakatnya tidak sah. Haram dan zakatnya tidak sah. Tidak boleh nakluz zakah, memindahkan zakat dari satu negeri, maksudnya negeri orang yang berzakat, ke negeri yang lain, ke tempat yang lain. Ya. Beda kalau kafarat, ya. Kalau kafarat misalnya atau fidyah itu boleh dia kemudian kirim ke daerah yang lain. Tapi untuk khusus untuk zakat itu nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya jamaah sekalian, yang memindahkan zakat itu adalah pemerintah. Kan tadi di awal saya sudah jelaskan ya, bahwa penyaluran zakat itu bisa secara langsung, bisa juga apa? Melalui pemerintah. Nah, untuk secara langsung itu kita tidak boleh mengeluarkan dari tempat domisili kita. Di situ kita keluarkan zakat itu. Tapi kalau misalnya kita melalui pemerintah, kita berikan kepada pemerintah zakat kita. Nah, pemerintah sekarang boleh dan berwenang kemudian mendistribusikan zakat itu dimanapun ia kehendaki. Ya, kita store-nya di Makassar, tapi dia misalnya kirim ke daerah yang lain, itu tidak masalah. Kalau itu adalah
pemerintah. Tapi kalau kita sendiri, kenapa jamaah sekalian? Karena pemerintah memang mengayomi semua tempat, ya. Jadi tempat ini dan tempat itu sama saja di mata pemerintah. Ya, namanya pemerintah saja kan semuanya dia. Nah. Baik. Nah, itu jamaah sekalian 4 hukum berkaitan dengan pembagian zakat. Ya. Tapi di sini saya akan sebutkan pendapat Al-Imam Ibnu Ujail rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa salatu masail, ada 3 permasalahan yufta biha ala ghairil masyhuri fi madhhabil Imam Syafi'i. Ada 3 permasalahan yang sebetulnya tidak masyhur di dalam mazhab, tidak resmi di dalam mazhab, boleh difatwakan, boleh diamalkan. Apa itu 3 permasalahan? Artinya jamaah sekalian, 3 permasalahan ini dia lemah kekuatannya di dalam mazhab Syafi'i, tapi sebagian ulama Syafi'iyah memfatwakannya dan mengamalkannya. Ada 3 permasalahan. Apa itu? Yang pertama, jawazu sarfiz zakati ila sinfin wahidin. Bolehnya membagikan zakat kepada satu golongan saja, walaupun golongan yang lain banyak. Kan tadi di awal kita katakan harus didata dulu kan. Kita harus melihat semua golongan apakah ada, setelah itu dibagi rata. Nah, tapi menurut pendapat yang lemah ini, pendapat yang boleh difatwakan ini adalah walaupun ada 8 golongan, tapi kita pilih satu golongan saja dan memberikan zakat kepada mereka, boleh. Ya, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada ya golongan-golongan yang pokoknya lengkap. Ada 8 golongan, tapi kita sengaja apa? Pilih satu golongan saja. Maka ini adalah pendapat yang lemah di dalam mazhab, tapi difatwakan oleh ulama Syafi'iyah, boleh diamalkan. Ini salah satunya. Ya, langsung kita pilih saja, miskin saja saya kasih, atau fakir saja saya kasih. Nah, itu yang pertama. Kedua, jawazu daf'i zakati wahidin liwahidin minas sinf. Maksudnya gimana? Kan kita misalnya anggap kita tadi sudah pilih golongan tertentu, fakir misalnya. Di fakir itu ada 10 orang. Kan pendapat yang resmi di dalam mazhab Syafi'i yang kita jelaskan tadi kan bagaimana? Tadi tidak kurang dari 3 orang. Itu kan pendapat yang resmi, pendapat yang kuat di dalam mazhab. Tapi di sini disebutkan boleh, ya ini pendapat yang lemah tapi diamalkan. Boleh mengambil 1 orang saja. Ya. Tidak perlu 3 orang. Artinya 1 orang saja langsung kita kasih semua zakat, ya. Dan misalnya 10 orang, 9 orang yang lainnya itu kita tidak kasih, pokoknya 1 orang saja kita kasih. Itu boleh menurut pendapat yang lemah ini. Itu yang kedua. Pendapat lemah yang boleh diamalkan, boleh difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga adalah jawazu nakli zakati min maudhi'iha ila baladin akhar. Boleh mendistribusikan zakat ke tempat yang lain. Padahal tadi yang mu'tamad, yang resmi di dalam mazhab apa? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tapi pendapat yang lemah di dalam mazhab itu boleh. Dan pendapat lemah ini justru yang difatwakan, yang diamalkan. Jadi 3 permasalahan ini jamaah sekalian itu sebetulnya masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia lemah tapi dia difatwakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, itu jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah berkaitan dengan hukum-hukum pembagian zakat. Sekarang pembahasan terakhir dari pembahasan zakat, yaitu
syurutu akhidhi az-zakati, syarat orang-orang yang menerima zakat. Pernah saya sampaikan bahwa 8 golongan penerima zakat ini itu adalah berhak mendapatkan zakat. Tapi apakah benar-benar diberikan zakat secara langsung atau ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu? Kita katakan 8 golongan ini masih terikat syarat. Itu tidak serta-merta mendapatkan zakat. Kita lihat dulu syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, barulah kita berikan zakat. Kalau tidak terpenuhi, kita tidak berikan zakat. Nah, seperti itu. Ada berapa syaratnya jamaah sekalian? Ada 7. Ada 7 syarat yang harus kita lihat terlebih dahulu. Jika terpenuhi, maka 8 golongan ini boleh diberikan. Jika tidak terpenuhi, maka tidak diberikan. Yang pertama jamaah sekalian adalah al-islamu, Islam. Ya. Fala yu'ta kafirun illal, ya, fala yu'ta al-kafirun. Maka orang non muslim yaitu tidak berhak menerima zakat. Mungkin ada yang mengatakan, gimana dengan al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang dibujuk hatinya, orang yang kan sebagian orang mengatakan orang mu'allafatu qulubuhum di sini adalah orang non muslim yang dibujuk masuk Islam. Itu gimana jamaah sekalian? Dulu kita sudah pernah jelaskan bahwa di dalam mazhab Syafi'i maksud daripada al-mu'allafatu qulubuhum itu bukan non muslim, tapi maksudnya adalah memang sudah muslim tapi imannya masih lemah. Dia masuk Islam masih baru. Ya, kalau kan bahasa kita kan mu'allaf. Itu dari situ diambil sebetulnya kata mu'allaf itu, mu'allafatu qulubuhum. Ya. Dia baru masuk Islam, hatinya imannya masih lemah, perlu penguatan-penguatan, perlu dikuatkan dengan zakat. Jadi memang dia sudah muslim, bukan non muslim. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memberikan zakat kepada non muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hurriyatu al-kamilah. Maksudnya apa? Maksudnya kemerdekaan yang sempurna. Kemerdekaan yang sempurna. Maksudnya jamaah sekalian, karena memang budak itu ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam. Ada budak yang asli budak, ya, al-abad, budak 100%. Nah, itu jelas kita tidak kasih budak itu. Kenapa? Karena dia tanggungan tuannya. Tuannya yang, jadi dia itu tidak ada hartanya memang, karena dia sendiri, budak itu sendiri adalah harta tuannya, sehingga tuannya yang bertanggung jawab atas nafkahnya dan seterusnya. Itu kalau dia budaknya budak 100%. Ada juga budak yang masih setengah-setengah. Jadi dia setengah budak, setengah merdeka. Budaknya memerdekakannya, tapi masih kemerdekaannya masih setengah. Iya, jadi dia setengah merdeka, setengah budak. Yang seperti ini juga kita tidak kasih. Kenapa? Karena belum sempurna kemerdekaannya. Tapi dulu pembahasan kita kan ada dalam salah satu 8 golongan itu ada ar-riqab. Dan maksudnya itu ar-riqab adalah budak. Nah, budak mana yang kita maksud di situ? Budak yang kita maksud di situ adalah budak mukatab. Mukatab itu artinya budak yang sementara menyicil kemerdekaan dirinya. Ya, jadi dia membeli dirinya pada tuannya, dia menyicil. Kalau lunas berarti nanti dia merdeka. Nah, yang seperti inilah yang diberikan zakat. Adapun jenis-jenis budak yang lain
mau itu budak yang asli, mau itu budak muba'at yang sebagian tadi, itu semua tidak diberikan zakat. Yang diberikan zakat cuma satu. Budak yang mana? Budak al-mukatab namanya, ya, yang berusaha memerdekakan dirinya dengan menyicil tuannya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, alla yakuna ghaniyan, bukan orang kaya, bukan orang kaya. Illa fi masail ma taqaddam, kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang memang kita kecualikan. Karena dulu pembahasan kita, jemaah sekalian, kan ada beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat walaupun kaya tetap diberikan, kan? Ada. Contohnya apa? Apa contohnya yang walaupun kaya tetap diberikan? Fisabilillah. Oke, apalagi? Amil. Tapi maksudnya di sini amil yang tidak dapat gaji, ya. Kan ada dua macam amil itu. Apalagi? Termasuk tadi fisabilillah. Kan ada fisabilillah yang dapat gaji, ada yang tidak. Apalagi? Gharim. Gharim yang berutang itu, ya. Dia bangun masjid tapi berangkat dari utang, walaupun kaya itu tetap dikasih, ya, walaupun ada kita rinci, ya, kekayaannya gimana, kaya uang atau kaya harta, itu sudah pernah kita rinci. Maka jamaah sekalian, khusus untuk fakir dan miskin, itu memang harus dipersyaratkan fakir miskin. Kalau dia kaya, ya tidak diberikan, ya. Kalau dia kaya, ya sebetulnya bukan lagi namanya fakir miskin kalau dia kaya, ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, alla yakuna makfiyal mu'nah, tidak tercukupi nafkahnya. Apa maksudnya, jemaah sekalian? Kan ada namanya dalam nafkah itu ada namanya nafkah wajib, ada namanya nafkah sunnah. Apa yang termasuk nafkah wajib, jemaah sekalian? Contohnya, suami wajib menafkahi istri. Maka kalau misalnya ada istri yang miskin, didata istrinya miskin, ya, istri yang miskin, apakah diberikan zakat atau tidak? Kita lihat dulu gimana nafkahnya, terpenuhi tidak nafkah dari suami atau tidak. Kalau nafkahnya itu cukup dari suaminya, maka kita katakan tidak wajib, tidak diberikan zakat. Kenapa? Karena dia masih cukup nafkahnya, walaupun dia statusnya fakir, walaupun statusnya miskin, ya. Tapi kalau misalnya tidak cukup nafkahnya dari suaminya, maka istri itu, wanita itu diberikan diberikan zakat. Nah. Itu yang berapa sekarang ini? Keempat, ya. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, tidak dalam keadaan mahjur, bukan orang yang diboikot. Apa maksudnya bukan orang yang diboikot? Ada beberapa orang yang diboikot dalam bermuamalah. Contohnya apa? Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, ini sudah pernah saya bahas, ya. Sempat ditanyakan dulu, jadi saya sempat bahas. Orang yang tidak sholat itu kan ada dua macam, ya. Orang yang tidak sholat itu, ada yang tidak meyakini kewajiban sholat, ada yang tetap meyakini kewajiban sholat. Yang tidak meyakini kewajiban sholat, ini kan statusnya kalau dia mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, ini bukan muslim lagi namanya, itu murtad, ya, kufur orang seperti itu. Berarti statusnya non muslim. Nah, kalau statusnya non muslim berarti kembali kepada masalah tidak boleh memberikan zakat kepada non muslim.
Itu. Tapi kalau misalnya dia tidak sholat karena malas, ya, dia tetap meyakini kewajiban sholat itu, tapi hanya saja dia malas. Maka orang seperti ini, jamaah sekalian, inilah yang kita maksud tidak diberikan zakat. Ya. Kalau dia sudah balik, dia tidak mau sholat, dia malas-malas sholatnya, bolong-bolong sholatnya, tidak diberikan zakat. Iya, sebentar. Ada masalah fasik kan? Iya. Kalau dia mau diberikan zakat, ya sholat. Iya. Sampaikan kalau mau diberikan zakat, sholat. Ya, kalau tetap seperti itu tidak diberikan zakat. Nah, gimana dengan orang yang fasik, melakukan dosa-dosa yang lain? Ya. Dan definisi fasik gimana? Orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terang-terangan. Maka orang yang fasik, jamaah sekalian, dilihat kalau diberikan zakat, apakah kira-kira zakat ini dia pakai untuk kefasikannya atau tidak? Misalnya dia peminum, kalau diberikan zakat, dia pakai tidak untuk beli minuman, ya, maksudnya minuman keras, atau dia penjudi, kalau dia diberikan zakat, dia pakai tidak untuk berjudi. Kalau ada dugaan bahwasanya orang itu akan memakainya, tidak diberi. Tapi kalau misalnya tidak ada, artinya dia mau pakai untuk kebutuhan yang lain, istrinya sakit, anaknya sakit, ya, maka kita katakan diberikan zakat dengan syarat apa? Dia bertobat dari dosanya. Ya. Nah, itu jamaah sekalian dilakukan oleh Allah berkaitan dengan yang kelima, syarat penerima zakat tidak dalam keadaan orang yang mahjur, ya istilahnya, orang yang dilarang bermuamalah atau bertransaksi dengan mereka. Kemudian apa lagi? Yang keenam adalah tidak termasuk golongan yang wajib diberikan nafkah. Tadi di awal saya sudah jelaskan. Yang wajib diberikan nafkah misalnya istri, suami wajib memberikan nafkah. Kalau istrinya adalah miskin, suaminya kaya, boleh tidak suami itu mengeluarkan zakat hartanya dan dia berikan kepada istrinya? Boleh apa tidak? Tidak. Kenapa? Istrinya itu adalah orang yang wajib dia nafkahi. Tidak boleh disalurkan zakat itu kepada orang yang wajib dinafkahi. Orang tua kepada anak, itu gimana? Anaknya miskin, orang tuanya kaya. Boleh tidak orang tuanya itu mengeluarkan zakat diberikan kepada anaknya? Nah, ini dirinci di sini. Karena anak itu ada yang wajib dinafkahi, ada yang tidak wajib. Apa yang wajib? Kalau laki-laki sebelum balik, kalau wanita sebelum menikah. Ya. Nah, itu masih wajib dinafkahi. Kalau statusnya masih wajib dinafkahi, itu tidak boleh orang tua memberikan zakat kepada anaknya. Termasuk jamaah sekalian, anak kaya orang tua miskin. Anak kaya orang tua miskin. Dalam keadaan seperti ini, anak wajib menafkahi orang tua. Dia tidak boleh zakat, dia tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah orang yang wajib dinafkahi. Ketika orang tua miskin, anaknya kaya, dia wajib menafkahi. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua kaya, anaknya sudah dewasa, berkeluarga, tapi miskin, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena nafkahnya sekarang bukan nafkah wajib lagi. Ya, kalau dia nafkahi berarti nafkah sunnah. Ya, itu yang kita maksud. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, syarat yang harus ada pada orang yang berhak menerima zakat adalah bukan ahlul bait, bukan keturunan Hashimi atau Muttalibi. Ya. Jadi zakat atau harta, zakat baik itu zakat harta, zakat fitrah, bahkan kafarat juga termasuk, ya, kafarat. Itu tidak boleh diberikan kepada ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari keturunan Hashimi atau Muttalibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna hadhihi sadaqah, bahwa sedekah ini maksudnya zakat ya. Innama hiya min ausakhi annas, itu adalah kotoran-kotoran manusia. Jadi zakat ini jamaah sekalian, sebetulnya itu adalah kotoran harta kita. Sebagaimana tubuh kita ini punya kotoran. Kotoran tubuh kita ini mau diapakan jamaah sekalian? Mau dipertahankan atau mau dibuang? Mau dibuang, mau dicuci. Pakaian kalau kotor mau diapa? Mau dipertahankan atau mau dicuci? Dicuci. Begitu juga dengan harta. Harta jamaah sekalian, siapa yang mau dalam hartanya ada kotoran? Tentu tidak ada. Ya. Uang 1 lembar pun kalau misalnya kotor kan kita bersihkan. Ya. Apalagi kalau bercampur dengan harta kita, ya sudah kita keluarkan zakat itu. Kata Nabi SAW, innama hiya awsakhun nas, kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, dan itu tidak halal bagi siapa? Bagi Muhammad dan keturunan Muhammad. Dan ini pendapat mu'tamad di dalam mazhab, walaupun sebagian ulama seperti Istakhri, kemudian Abu Sa'id Al-Harawi itu mengatakan boleh, saat ini boleh bagi keturunan Nabi Muhammad mendapatkan zakat. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan khumusul khumus. Apa itu khumusul khumus? 1/5 dari rampasan perang. Sekarang jamaah sekalian, ada tidak rampasan perang itu? Tidak ada. Jadi sebetulnya keluarga Nabi itu ya, para ahlul bait itu mendapatkan bagian dari pendapatan negara. Seperti misalnya terjadi perang, rampasan perang itu mereka dapatkan 1/5-nya. Ya, jadi rampasan perang itu dibagi 5 dan 1 daripada 5 itu diberikan kepada ahlul bait. Itu sebetulnya pemasukan mereka. Tapi itu tidak ada, maka sebagian ulama mengatakan kalau begitu tetap diberikan zakat karena itu tidak ada. Tapi ini masalah khilafiyah, dan ini pendapat yang bukan pendapat mu'tamad di dalam mazhab, dia pendapat yang lemah. Baik, sekarang cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pembahasan setelahnya sebenarnya ini kan sedekah ada 2 macam ya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ini zakat. Sedekah sunnah ini sedekah biasa. Kalau saya lihat pembahasannya ya mungkin belum terlalu mendesak ya, bisa kita tangguhkan, bisa kita, karena kita sekarang kan sudah berada di akhir Rajab kalau tidak salah ini ya, pekan depan ini sudah masuk Sya'ban. Pertemuan kurang lebih 5 kali lagi kita masuk Ramadan. Maka 5 kali pertemuan ini jamaah sekalian, mungkin saya akan lanjut langsung ke pembahasan puasa lagi. Sebagaimana kebiasaan kita, sebelum Ramadan kita khususkan membahas tentang puasa dan amalan-amalan tentang di bulan Ramadan. Termasuk nanti zakat fitrah. Jadi zakat fitrah kan belum kita bahas ya, dan kita katakan ditangguhkan nanti. Nah, adapun sedekah biasa ini mungkin kita bisa bahas nanti setelah Ramadan insyaallah. Baik. Mohon maaf ya, mungkin tidak sempat tanya jawab karena banyak ini saya kejar pembahasannya. Kita cukupkan saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.